nggak lumrah aja sama anak-anak yang udah lulus SMA tapi pikirannya itu pikiran anak-anak 2008. Kok dia tahu pelajaran ini gitu, padahal ini kan zaman gue belajar gitu loh. Nggak ada pembaruan di pendidikan. Itu yang sangat disayangkan kalau kata. Dan kita pun sebenarnya sebagai orang tua tuh efisiensi gimana pun tuh nggak apa-apa gitu ya. Asal jangan sampai berdampak sama anak kita, generasi-generasi selanjutnya gitu. Oh iya. Karena ketika kita berbicara tentang politik dan pendidikan itu bukan buat kita, tapi buat orang-orang nanti setelah kita gitu. Dan makan bergizi itu boleh diadai di daerah-daerah tertinggal. Gue setuju banget ini. Gitu loh. Jakarta nggak perlu lah. Udahlah, Jakarta nggak perlu. Lu mau sekolah negeri, mau sekolah apalagi sekolah swasta. Negeri kan ada yang nyediain catering juga. Ada pasti. Ada. Nggak usah lah. Daerah-daerah penyanggah Jakarta juga nggak perlu lah gitu loh. Adain adain makanan bergizi. Makanan bergizi untuk daerah tertentu. Daerah tertinggal yang memang untuk menuju ke sekolahnya aja lebih dari 2 kilo, lebih dari 4 kilo, itulah lebih baik di situ. Aku bujangan kepada Iya wanita ternyata cucunya segulang. Lu tau gak sih lagu itu? Gak tau lagu bos. Enggak, maksudnya Nyanyi mau nyanyi ngobrol jangan nyanyi orang nyanyi lu ngobrol. Tensi tinggi bor. gua emosi. Iya. Liga keras anjir, tensi tinggi. Minum korek dong. Ya, bilangnya main ngerokok. Nggak mau main gitar. Kan bisa main gitar sambil ngerokok. Dim korek dim. Di Aryo bang. Yo korek yo tolong yo. Tahu-tahu nongkrong di Grand Villas. Di Jonggol. Puncak 2. Dim di situ dim. Siapa sih ini dia ngomong mulu? Tahu. Ada lu. Lu lagi ngapain mas? Celah pakai ditanya anjing. Banyak banget bahasa basinya anjing. Kan dia nggak tahu, orang-orang nggak tahu lu lagi ngapain. Lagi syuting, udah lama nggak syuting. Maksudnya ini. Oh. Emosi banget deh, marah-marah mulu. Baik. Lagi ngapain? Ini biasa barbecue kita di The Green Villas. Enak ya. Masih lama mas. Masih baru juga masak gua. Kapan terakhir nyedot filter bang? Gua setiap di rumah kalau dia lagi pengen filter nyedot filter gua. Itu sombong banget. Disuruh dia tapi kalau nggak disuruh dia gua nggak beli filter. Kita ngebahas rokok tuh masalah nggak sih? Enggak. Lu pertama kali ngerokok umur berapa? Gua Iya. kelas Jangan umur, kelas D, kelas 8 gua. Lu? SD, kelas 5. Brutal deh. Brutal. Anjing. Itu ngerokoknya di mana, Pak? Anjing. Jadi Ngerokok di mana, Mik? lebih ke songong sih itu. Lebih ke songong. Rokoknya apaan dulu pertama kali? Mustang. Enggak. Jarcok. Jarang gua Mustang tuh apa dulu tuh Ardat Sobek. Emang ada? Ada lu nggak tahu kan namanya Tahu. Ardat Sobek, Sepuh Mustang. banget nih. Mustang. Tapi gue lebih ke ini Apa? nyobain pertama kali tuh kan Jarum Super sih kayaknya. Yang asapnya perih di mata tuh. Heeh. Sama manis kan, dia manis kan. Iya. Jadi lebih ke situ sih. Manis. Garpit. Garpit ya sekarang masih lah ya. Garpit tuh gudang garam filter tuh Garpit kan. Garpit. Lu apa ini Samsung?
Ya buang aja. Buang aja. Ngerokok. 2,5 ini sebatang. Anjing, gue kirain jadi gue kirain lu isep Samsu. Buang aja. Apa? Samsu bukan patah. Patah. Lu Apaan? pertama kali ngerokok Kelas 6. emang gak ada otaknya lo pas minum ngerokok. Ya, gak ada otaknya emang. Lebih parah lu. Enggak, masalahnya hidupnya susah. Kan lu dulu juga Enggak lah, udah kaya dari lahir. naik kereta. Oh, kalau itu iya. Ya berarti itu hidup susah. Enggak, emang gue memilih untuk naik kereta berangkat sekolah. Lebih cepet, karena kan lu bayangin aja. Lalu gue bayangin lu. Rumah gue di Bintaro tuh. Tinggal sekolah di Bonjeruk, Manggisan. Naik kereta mau nggak mau Berarti- tiap hari. Tapi itu Enggak, tapi itu atas kemauan sendiri apa gimana? Apa karena disuruh abang-abangan? enggak atas kemauan sendiri. Gue pulangnya kadang-kadang nggak kereta. Enggak, ngerokok. Oh, kan gue lagi bahas kereta ya. Kalau ngerokok atas kemauan sendiri. Mencoba gitu ya. Heeh. Bukan karena tataran kan? Bukan, nggak ada anjing. Capek dia pada. Habis itu, gue nyobain Sampurna dulu udah diketeng tuh zaman itu gue. Nah, Sampurna masih diketeng kali. masih diketeng. Enggak. 2003 gue masih ngerasain. Iya, gue 1002. Zaman gue masih 1002 masih dapat. 2002, 2003. Iya. Masih Mending kena. beli Mendingan beli 1.000. Enggak dong, kok segitu. Jadi 4 ya. Ini beli 1.000 jadi 4. Enggak, gue 1002 itu masih buka 2000 belum 3, 1002 pas pokoknya gue tuh masih ngerasain gope Gope dapat nasi uduk. 5 enggak gope 3 apa kalau nggak salah tempat ngerasain tapi bukan Sampurna Mil Kretek. enggak super filter tuh masih dapet gue Samsu sempet lah gue ngerasain 2003 gope 2 Gope 2. sempet gope 3 sempet ngerasain gue kalau nggak salah Lu jajan berapa emang? pada saat itu jajan Asik pada saat itu rasanya. Nggak pada kala itu kan. Pada suatu hari. Lu makan? nampol the best betul gue sempet ngerasain jajan 1000 sih 1000 tuh kilo kapan Jajan 1.000. SD tuh gue sempet ngerasain jajan 1000 2000 sempet Kereta emang nggak bayar ya? oh enggak gue SD udah nggak naik kereta si Anton tuh adik gue baru dia berasa dia naik kereta SD gue udah nggak naik kereta gila ya kangen ya lama nggak syuting lagi nih Iya. baru ini syuting Ngeju. anjing ya Iya. Serius? 6 bulan 7 bulan. padahal tabungan banyak tapi nggak tayang-tayang maka dari itu gue memutuskan untuk Rehat. rehat Iya terus. gas terus mau nggak mau gitu. Ini minum dulu apa? Oh iya, boleh. Ih, dingin. Iya. Jadi, nah di The Green Village ini, menurut gua kurang dinginnya. Lebih Dinginnya kurang. dingin Cipamingkis. Ya. Lu belum ngerasain Cipamingkis ya? Belum. Haryono. Lu pernah ke sana Mario? Belum syuting ya? Nginep di sana, tapi nggak syuting. Lu ngapain aja tuh kemarin? Seru nggak? Berenang. Gua nanya. Nggak berenang. Berenang. Iya. Terus air terjunnya ada kalau Cipamingkis. Kalau di sini gua nggak tahu deh air terjun ada apa nggak. Kali.
Ya itu kali dari arah Cipamingkis, mendingan jangan. Emang kenapa? Ya di sono udah pada berenang, bego. Kita mendingan berenang di kolam renang aja di sini bentar besok. Jangan dikali-kali. Ya juga. Itu alirannya kan dari Cipamingkis. Kayaknya enak. Ayolah. Apa? Nah, sore nih ya teman-teman ya, kita sambil barbecue, namanya juga di atas gunung kan harus Murah. kecil di atas gunung, nggak tinggi-tinggi amat sih. Jangan yang itu, yang mana yang kecil. Nah, ini buat apa? Buat monyet-monyet. Bagi dong. Ini tolong. Jadi emang kalau di tempat dingin kita wajib. Tapi gue masih ngerokok. Ambil aja. Ambil ngerokok, ambil ini nggak apa-apa, nggak boleh. Terasapnya masuk. Ambil sendiri ya. Oh iya. Itu mesti gua ambilin juga, tai. Oh, panas. Gini pegang. Kan gua masih kebal. Tapi sebenarnya di ngomong-ngomong kebal nih, ilmu kebal tuh emang ada ya? Ada. Belajar tuh. Wah, gimana tahu deh itu. Tapi yang jelas ada. Belajarnya tuh kayak silat, apa ada bacaan-bacaannya biar kebal atau gimana? Nah, dilarang nggak itu di agama ilmu kebal? Sebenarnya yang dilarang itu penggunanya sih kalau kata. Oknumnya yang menggunain. Ketika kita udah punya, nah itu kita gunain untuk apa? Oh. Nah, itu. Kalau misalkan untuk ke arah yang negatif, jadi dilarang tuh. Harusnya positif. Kalau kepepet gitu ya. Kan Nah, kalau positifnya ilmu gitu apaan? Bantu orang. berarti Hmm. namanya tengah jalan kan ada. Yuk, bagi dong yuk, saus. Enak ya. Cuman kurang dingin aja nih. Udaranya. Tapi gua nggak tahan di ini, Bang. Kemarin pas gua di Bandung, mandi gua diem saking gerahnya. Iya, dia mandi gua. jam 2. Jam 12. Di Cikole itu. Di mana Mas? Cikole. Iya Cikole, mandi gua. Gerah banget. Yang lu lagi ke Turki. Iya, lu kan lagi. Lu kan Gila. kita kan sama lu kan beda kasta, Dim. Iya. Kita liburannya di Bandung, lu mah kan udah di Turki. Dan gitu kawan. Itu cuci uang. Enggak. Itu saya disponsor. Berangkat tangan kosong, pulang tangan kosong. Berangkat bawa rokok doang. Berangkat dorong. Nggak ada yang ngisiin pulangnya. Udah. Pelit amat tuh. Bukannya pelit disuruh udah dibiayain masih bilang orang pelit tuh. Nggak ada terima kasihnya banget. Paspor diurusin. Jadi paling nggak dapet ini dong. apa, Angpau. Uang terima kasih. jajan. Gua kayak enak itu mah. Gimana? Sebenarnya dikasih, cuman dia nggak bilang ke kita aja. Wih, Kita. Ya, ngomong. Gua rasa dia nggak ngomong. Yuk, lihat tuh. Apaan sih? Kenceng apa nggak sih apinya? Gede kali. Iya, gede. Gede. Bukan api itu kalau gede. Tapi fun fact di Turki itu pasar-pasar swalayan yang kayak Ramayana di Indonesia itu banyak ditidurin sama kucing. Ranjang-ranjangnya di atas bajunya ditidurin. Ya, bau dong. Hah? Kucing juga pada main di dalam. Bau. Tiduran. Temen gua sorry nih buat pecinta kucing. Boleh kalau kucing dipelihara boleh. Cuman kalau kucing liar sebaiknya jangan dikasih makan nih kalau gue. Soalnya beraknya sembarangan. Ini lagi perdebatan di sosial media juga. Iya sih. Harusnya kalau lu punya rezeki lebih baik lu bawa ke shelter, lu kasih makan di sana. Karena menurut gua ngasih makan kucing liar itu apa ya? Ujung-ujungnya diberakin juga. Ya kalau mau lu bersihin tainya, jangan cuma ngasih makan doang. Itu lebih berpahala. Ya pasti kalau mau melihara kucing itu paket. Iya. Dan Iya. Soalnya kan Iya. kucingnya tuh gak najis, yang najis itu kan kotorannya. kotorannya gitu loh, najis, baunya minta ampun. Aduh, sorry deh ya, gue agak kenceng nih soal Kucing. kucing.
Bukannya gue nggak suka kucing, tapi gue nggak suka, justru gue suka lu pada yang ngasih makan kucing sembarangan. Anjing, benerin kagak? Kucing apa anjing? Kucing. Maksudnya kalau lu bersihin tainya sih nggak apa-apa. Nggak bersihin tainya. Udah mulai mengambil nih. Sabar. Oh, buat Nono. Iya buat si Ngobrol. Tahu. sabar. Iya, lu nggak pernah ngeliatin gue masak. Sambil mikir. Lu ngobrol-ngobrol aja. Ya lah, nggak usah dipikirin kali, lu ngobrol aja. Iya sih. Namanya juga hidup ya. Yuk api yuk, tolong yuk. Yo, Gelas, yo. gelas aja bisa dingin ya. Iya. Nyanyi dong, nyanyi dong. Apalagi dia ya. Iya. Iya siapa? Lu udah. Bagus lah. Enggak apa-apa dong. Jangan dong. Udah. It's number 2. Oh, number 1. Maybe ada. Jadi udah enggak kok. Jangan dong. Masih. Oh, masih. Sama yang mana? Enggak, gue nanya siapa dulu nih. Saya serem ya. Serem banget sih. Kenapa sih? Ngeri ya. Ngeri ya. Ngeri tayang doang. Iya. Sayang pasti. Ngeri lewat maksudnya tayang di handphone dia. Ngomongin siapa sih? Tahu siapa sih lu sekarang sama siapa? Mampus kan. Tapi lulusan mana, Wok? Wup. Zekdang. Wup, zang. Itu kalau mau di-cut, lu bilang kameramen aja. Iya. Nah, tolong ya, Nak. Nah, tolong, Nak. Nggak kalau Nah, udah nggak perlu, Nak. Tulis banget ini mana? paling berantem kan. Enggak, tunggu. Maksud gue sebenarnya lu sama yang mana? Kalau Apa yang lain aja? iya nggak apa-apa kali ya. Iya Dim ya. Nggak apa-apa. Kan aduh, Kan. Itu emang nggak boleh. enggak. Lu menyerang anak yatim begitu jadinya. Gue juga yatim. Bawa klub yatim. Jadinya begitu ketula. Enggak, pertanyaan gua, lu sama yang mana? Sama yang mana nih? Sama Cewek gue banyak 48. Widih. Enak juga. Enak juga. Kayak JKT. Siapa satu lagi siapa? Kan 3 ya? 4. Oh, 4. Mampus nih. Ini udah susah ngedit lah nih. Bisa nih sama Lana kan jago. Nggak usah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa tahu apa. Lebih dari satu. Kenapa emang? Karena kan di saat ini kan di saat momen lu memilih Cari yang terbaik. Sebelum menikah. berarti Dimas Bayangkan. ada berapa, Din? 4. Gue mendingan didik 1 sampai berhasil aja. Kalau berhasil, kalau enggak, Pasti berhasil. Pasti optimis dia. lu biasa 2 bulan ganti. Kan biasanya. Berarti sama yang ini dia mau serius mah. Emang serius lo? Kalau dibilang mau serius, pastilah mau serius. Soalnya hubungan kalau kebiasaan main-main nanti ke bawah seterusnya main-main terus. Yang main-main ceweknya kan? Laki pasti. Oh, Soalnya kita sebagai laki harus mengakui kalau laki itu emang setengah populasinya itu brengsek ya. Termasuk lu. Enggak. Padahal dia ngomong. Anjing ya. Tapi dia nggak mau mengakui gitu. Kan nggak sekarang, brengsek kan bisa yang lalu-lalu. Berubah. Iya. enggak. Oh, lu enggak berarti, Mas? Enggak, maksud Itu gue di luar enggak sekarang. konteks manusiawi. Tetap aja lu brengsek. Menurut gua sih, ya Wajar saja. wajar. Itu suatu hal yang wajar. Tapi perempuan juga wajar gitu. Maksudnya untuk di saat di saat pacaran itu ada lebih dari satu nggak apa-apa.
intinya lu bisa bertanggung jawab dengan segala sesuatunya ketika lo pacaran. Ya kalau perempuan, sorry to say nih, ya kan, lo lebih, maksudnya pacarannya lebih dalam, maksudnya pacaran lebih sampai hal-hal yang jauh. Yang rugi kan dia. Ini YouTube bro, nggak ada sensor, Jadi nggak ada banner, yang dirugikan adalah paling dolar kuning. ceweknya. Jadi ya ceweknya juga harus pinter-pinter menahan diri. Tapi enggak, gue punya pertanyaan serius. Apa? Temen gue pernah nanya sama gue gini. Lalu kalau Ini misalnya temen lu apa? Enggak, serius, semalam gue habis deep talk, cailah deep talk sambil Mabok. Itu bukan dia nanya ke semuanya. Kalau enggak, iya ada cewek juga. Enggak, yang nanya Yang nanya cewek. laki. Oh. Dia nanya gini, misal kalau nikah, nah lu dapet yang enggak Perawan. ya, lu bakal mau terus apa enggak kayak gitu. Terus Ada yang jawab enggak mau lah. Gua apaan cewek kayak gitu kan udah nggak bener buat kata kayak gitulah. gua jawab. Cewek rusak Gua atau jawab. apa segala Gua macam. jawab. Yang bilang nggak mau kawin mas laput. Emang lu perjaka anjing. Enggak, sebenarnya jawaban amannya gini aja, kalau emang misalkan lu bersih, bolehlah cari yang bersih. Iya. Tapi kalau misalkan lu udah kotor, Coli. Gimana? tapi Jadi ada kayak- orang yang nggak coli sama sekali itu Nggak ada. Ada. Ya, ada. Temen gua punya temen yang nggak ngerti coli sama sekali. Habib. Enggak, Beb. Ya, emang teman pondok lah. Jadi emang kental dia. Tapi dicolin. Kagak. Tapi tetap iya sih. Masa harga diri perempuan dinilai dari perawan apa enggak? Iya. Kan tolol. Sebenarnya harga diri perempuan itu dinilai dari otak kalau kata gue. Iya, maksudnya kayak masa cewek nggak perawan? Soalnya gue nyari perempuan itu pertama bukan dilihat dari yang begitu ya. Tapi ya itu bonus lah. Tapi yang pertama itu yang gue lihat pertama daya pikir sama karakter. Iya, karena karakternya bisa diubah. Soalnya kan pasti kita kerja kan. Kerja capek terus kalau misalkan yang lihat istri punya karakter yang buruk gitu. Itu kan kita udah capek terus Istri ngomel gitu. Nambah capek lah Iya. ibarat kata, Bang. Itu kan serem maksud gue. Roxcoy mana? Roxcoy. Terus dari berapa orang kemarin perbandingannya berapa persen? Berapa persen yang jawab harus perawan sama yang nggak perawan? Ya setengah-setengah lah. Banyak yang pro, nggak pro sih. Ya yang pro tuh, gua pokoknya harus dapet yang perawan. Tapi gimana caranya? Masa lu nanya lu perawan nggak sih gitu ke cewek? Kan kayaknya nggak enak banget. Itu lu pacaran sama cewek, nanya, Oh lu enggak, nikah nih mungkin sama lu perawan nggak sih gitu? Gimana cara meyakinkan kita kalau misalnya tuh cewek masih PW? Ayo. mungkin gini. Ketika lu colok berdarah, Itu kan namanya nyoba dong. nah itu pertanggungjawabannya lebih besar. Oh yaudah nih, gue bimbing nih sampai merit gitu. Kalau jadi kalau nggak, Oh enggak, lu ngerusak. berarti semuanya harus dijajal dulu gitu. Namanya juga cobaan, harus dicobain. Rusak. Gitu. Kecuali lu udah berkomitmen. Ya nggak ada yang tahu mas, kayak gini dah. Yang kemarin gue kasih pertanyaan ke lu, kalau misalnya Rio nikah sama janda anak dua gimana? Kan udah nggak perawan. Kan kalau janda anak Kemarin pas bahas lu namanya tuh. Apa sih lu namanya sama dia mending sama gua gitu. enggak, gue nggak bilang mending sama gua. Bukan. Jangan bahas ke situ dulu. Oke. Jadi gini, kalau tiba-tiba anak gue ketemu cewek terus janda anak dua, udah pasti kan ngomong, gue punya anak, gue punya anak dua, enggak sih. Gue enggak bener, karena gini, nanti rasa sayang nyeri anak gue ke nih anak itu pasti beda sama rasa sayang anak sendiri. Iya. Pilkas. Pilih, ya. Pilih kasih. Dan itu berasanya nanti ketika
sudah dewasa, bukan di sekarang. Kalau di sekarang di kecil apa segala macam itu mungkin enggak. Tapi ketika udah dewasa itu pasti beda banget. Gitu. Rasa sayang orang tua asli sama enggak. Nggak tahu sih, gue belum ngerasain soalnya. Iya usahain sih tidak ya, jangan sampai. Kalau gue sih berharapnya nggak mau, nggak, Ya iyalah. nggak, jangan. Tapi kan perumpamaan. Gitu. Masa bapaknya bisa dapet yang mantap, anaknya enggak kan gitu, ya enggak? Gitu. Korek bang. Oh korek. Bukan sama gua kan korek. Terakhir emang. Korek gue nih. Korek yang merah. Nah, udah nggak ada, bukan sama gue. Ini korek gue tuh. Sama dia no. Ngantuk no kameramen gua. Korek. Tahu nggak jalan. Lagi dong. Masa cuma dikit? Sebenarnya susah ya ngedidiknya. Susah. Mendidik siapa? Ngedidik anak. Yang penting anak gue nggak narkoba sama nggak belok. Dah. Sisanya Saya lo main perempuan malah terserah lah. Yang penting nggak belok aja. Gitu sih. Bahaya kalau udah belok tuh udah paling. tenang, anak lu udah ngerti kok cewek cantik yang mana apa yang enggak. Jadi ya. Itu paling gue top dah. Itu paling gue demen dah kalau dia udah ngerti perempuan cantik. Woi, api unggun mati no. Oh, gue juga PLP tuh kalau ngedidik anak tuh pusing gue. PLP apa? PLP, praktek kerja lapangan. Emang lu ngedidik? Ngedidik bocah SD. Oh. Itu puyengnya Tapi kan sekarang juga zaman makin canggih, sekarang udah ada kelas parenting tau buat kita yang Iya. mau nikah. Makanya Gimana cara didik anak tantrum. Kayak dia no. Ya no ya. bagus. Kenapa anak tantrum? Aman. 16. Gitu. Jadi sih kalau gue sih aman-aman aja, posisi yang kayak gimana-gimana yang jelas gue udah Hilangin. ya nanti ketika di usia 11 tahun gitu tuh udah harus gue kenalin nih perempuan yang cakep kayak gimana. Oh iya, maksud gue memperkenalkan gitu. Oh, ini tuh perempuan, ini tuh laki-laki. Edukasi. Gitu loh. Dah, lo jangan, maksudnya bahayanya terhadap deket sama teman perempuan kayak gimana, deket sama teman laki-laki harusnya seperti apa, kayak gitu. Di usia-usia rentan tuh di usia-usia belasan. Jangan sampai, karena makanya di luar negeri itu ketika dia usia 17 tahun itu udah sama orang tuanya udah Lepas. nggak dilepas, udah diajarin mengenal seks. Nah di Iya. Indonesia ini yang tabu. Tabu seks. Sex ed. Iya, sex education tuh tabu. Tapi emang beda pendidikan juga di luar negeri sama di Iya, kalau di Indonesia tuh orang ngomongin seks ya sangean lu atau apa gitu. Iya. Ini fun fact aja buat netizen ya. Waktu itu Kemendikdasmen bilang kalau mereka menolak 200.000 calon guru PPG yang mau masuk ke sekolah-sekolah negeri. Ya kita tahu lah kualitas sekolah negeri itu kayak anak-anaknya gimana gitu ya kan. Nah, ya masih dipegang sama wali. Gua rada nggak terima sebenarnya kenapa itu bisa terjadi. Soalnya di PPG ini tuh kayak ngambil sertifikasi guru, Bos. Iya. Nah, jadi dia habis kuliah S1 diwajibkan untuk ngambil sertifikat. Nah, itu namanya PPG. Ini yang sebenarnya sayang dan ngancurin pendidikan di Indonesia. Kenapa ditolak 200.000 guru? Sekarang gue tanya, sama ini nih yang baru lulus nih Arif. Lu waktu sekolah kurikulum lu pakai apa? Satu, acak-acak. Ganti kan lu dari K13 ke Merdeka. Iya. Nah, kalau di PPG itu diajarin pertama pendidikannya ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, KD, kompetensi dasar, kompetensi inti yang tadi KI. Itu diajarin bagaimana guru masuk ke kelas. Beda sama guru sekarang kalau misalkan masuk kelas ya udah
top ngajar. Masuk ya. Kalau dulu, Bang, itu KI 1, KI 1, KI 2, KI 3 itu wajib dihafal sama guru. Itu ada sekitar 100 hampir 400 kata di dalam KI Itu nasi, KI begitu. Iya, nasi. Masih. Mau lagi lo. Kagak enggak ada yang makan juga. Nah, itu Itu yang ngebuat ketika guru masuk, semestinya guru ngebuat tulisan. Sekarang yang dipelajarin tuh apa? Misal wudhu. Guru tuh pakai metode apa buat ngejelasin wudhu. Makanya nggak heran anak-anak zaman sekarang ketika selesai dari kelas, gue yakin lupa. Iya. That's it. Anak-anak PPG itu salah satu potensi pendidikan yang bikin anak-anak di Indonesia itu makin baik pendidikan. Tapi kenapa ditolak 200.000? 200.000, men. Satu guru itu di sekolah bisa megang 20-30 anak kan? Iya. Lu kali 200.000. Jadi segoblok apa generasi selanjutnya? Tanggapan dong. Itu sangat disayangkan. Yang nolak siapa? Zamannya siapa? Sekarang Abdul Muti waktu itu yang nolak. Kan Nadiem. Bukan. Gara-gara Nadiem itu kan kementerian. Iya kan? Kalau ini kan Kemendikbud. Gue sangat sayang banget. Gitu. Padahal kalau orang tua bisa paham itu, Iya. KI 1, KI 2, KI 3, KD, dan lain sebagainya. Sebenarnya anak kita sekolah bisa pinter di tangan lu. Di umur 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Itu bisa pinter anak di tangan orang tua. Alasannya nolak apa? Efisiensi. Serba salah nih. Serba salah deh. Gue yang nolak serba salah. Yang di demo sama mahasiswa itu makanya jangan sampai efisiensi itu kena ke Pendidikan. Pendidikan. mau yang SMP, SMA, kuliah itu jangan sampai ada yang kena. Soalnya sangat disayangkan. Gue jujur li, kuliah kalau misalkan lu nggak baca buku sama sekali, lu keluar tuh tetap goblok. Iya. Nggak dapat Demi apa? Lu nggak dapat apa-apa. Apalagi modelan mahasiswa itu kan cuma ngerjain makalah, presentasi, kumpulin, dapat nilai, selesai. Iya nggak baca. Nggak ada yang dibaca susah. Yang penting kelar ya. Nah kalau guru-guru yang Kelana lo. nggak PPG itu bang, kalau lu tahu dia tuh bikin metodenya itu kurikulum yang dipakai pada saat tahun 2008 2004, makanya kita tuh kayak nggak lumrah aja sama anak-anak yang udah lulus SMA tapi pikirannya itu pikiran anak-anak 2008, kok dia tahu pelajaran ini gitu. Iya. Padahal ini kan zaman gue belajar Iya. gitu loh, nggak ada pembaruan di pendidikan. Itu yang sangat disayangkan kalau kata. Makanya jauh pendidikan luar negeri coy. Iyalah. Itu sebabnya meskipun gua pendidikan agama Islam, gua menomor belasan untuk menjadi seorang guru. Kurang diapresiasi. Sebenarnya Gimana nih Bapak? Bapak takut salah ya Bapak? sebenarnya gue juga agak kurang setuju soal efisiensi karena sebenarnya anggaran makan gratis itu bisa dari CSR sebenarnya. Betul. Itu jadi nggak haruslah efisiensinya kenceng banget gitu, nggak harus. Dan kita pun sebenarnya sebagai orang tua tuh efisiensi gimana pun tuh nggak apa-apa gitu ya. Iya. Asal jangan sampai berdampak sama anak kita, generasi-generasi selanjutnya gitu. Oh iya, Karena ketika kita berbicara tentang politik dan pendidikan, itu bukan buat kita, tapi buat orang-orang nanti setelah kita gitu. iya. Generasi selanjutnya. Kalau gua kan udah pinter, buat generasi selanjutnya gimana gitu. Itu yang menarik. Tapi kayaknya jelas tahun ini aja lah. Ya, karena ekonomi jadi Melambung ke bawah apa melambung ke melambung atas? ke bawah. Melambung ke bawah ya. Karena gini, lu ngasih, maksudnya gini, dapat makan gratis Nah, di sekolah. tapi keracunan. Bener gak? Bener kan? Itu riset ya. Iya, Anda nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Fakta. Terus nggak usah lah itunya. Lu makan gratis cuman pagi. Terus kalau orang tuanya nggak punya kerjaan,
kena PHK karena efisiensi. Mau bagaimana makan malamnya, makan siangnya, karena orang tuanya nggak mampu, nggak mampu beli makan, kan udah aneh. Nggak ada. Nggak ada. Gua. Ya. Soalnya pendidikan itu salah satu cara untuk mengatasi sebuah ketimpangan gitu. Jadi negara ketimpangan atau enggak itu sesuai pendidikan, sesuai sisi orangnya juga. Sesuai dengan mau dong gue, yuk satu lempar. Ini apa dibakar sih kayaknya lebay banget. Sebenarnya ya itu banyak banget kok supporting makan bergizi tanpa harus efisiensi, atau oke lah efisiensinya cuma 20%, 10%, 20% lah gitu loh, nggak usah yang. Dan makan bergizi itu boleh diadain di daerah-daerah tertinggal. Gue setuju banget ini. Gitu loh. Jakarta nggak perlu lah. Udahlah, Jakarta nggak perlu, lu mau sekolah negeri, mau sekolah apalagi sekolah Kalau negeri swasta kan ya. ada yang nyediain catering juga. Ada pasti. Ada. Iya. Nggak usah lah. Daerah-daerah penyanggah Jakarta juga nggak perlu lah gitu loh. Adain adain makanan bergizi. Makanan bergizi untuk daerah tertentu. Daerah tertinggal yang memang untuk menuju Susah ke banget. sekolahnya aja lebih dari 2 kilo. 4 kilo loh. Itulah lebih baik di situ. Kalau gue sih nyaranin lebih baik kayak gitu. Biar tetap terbagi rata gitu. Nah, Nggak ada yang diambil, nggak ada yang dibuang. iya. Dan kan ada anggaran desa, anggaran desanya digedein, bagilah 20% buat ngasih makan gratis. Banyak lah anggaran gitu. Nggak, justru nggak perlu diefisiensi. Sebenarnya sih kayak gitu sih Pak. Tolong dengerin Pak. Itu pentingnya ilmu ya gitu. Enggak, sebenarnya Bapak nih gimana pembisikannya aja nih, siapa yang ngebisikin sebelahnya gitu loh. Sayang sekali Bapak. Iya, gue tahu kok jiwa dia nggak kayak Nggak gitu. begitu, Gitu iya. kan. Siapa yang ngebisikin di sebelahnya itu, tolong lah. Kasihan teman-teman yang Kasihan. Pesan saya sebagai orang-orang pendidikan, janganlah Pak Prabowo potong-potong lagi. habis nih YouTube gue nih. Nggak apa-apa kan itu Nggak pusat. apa-apa, itu Untuk masuk Indonesia Untuk jadi Indonesia lebih baik. Iya. Itu masukan. Kritik boleh dong, kan gue nggak sekejam Rocky Gerung. Ada kata-kata yang bagus dari Imam Syafi'i. Ini keren banget kata-katanya. Kata-kata itu. Gak usah bodoh. Betapa mulianya ilmu sehingga orang yang gak punya aja pada mengakui. Betapa hinanya kebodohan, mereka yang punya kebodohan aja enggan mengakui kalau mereka adalah orang bodoh. Pakai tuh. Joget dulu dong. Ya udah, iya. Ya udah, kita bahas yang lain. Pindah sekarang. Pindah, udah cukup lah. Ya, ke situnya udah cukup. Kita pindah ke yang lain. Tolonglah. Terlalu serem ya? Mm-mm. Kayak daerah-daerah yang maju, kayak contohnya Jakarta. Emang dikasihnya apa aja sih emang? Makanannya tuh isinya. Kenapa sampai bisa keracunan sih? Pertanyaan Ya kalau itu kan oknum. Maksudnya kan ini kan
Dana ini kan ada yang masakin itu Iya ya, sih. gue nggak tahu lah ya. Yang keracunan itu gue nggak terlalu ngikutin Berita. hal itu sih gitu, karena menurut gue satu hal yang makan gratisnya benar tapi Salah realisasi aja. realisasinya salah gitu. Nggak harus efisiensi sih, karena ketika efisiensi diadakan ya, Hancur. nah itu hancur. Nggak harus efisiensi. Itu tadi dana CSR, terus banyak banget kan. Justru kayaknya ketika dibuka untuk umum, pelaku usaha, orang-orang kaya di Indonesia itu justru yang banyak kok yang supporting. Oh iya pasti. Bener, makanannya gue rasa juga jauh lebih bergizi lagi. Iya. Soalnya biasanya orang-orang begitu justru lebih niat ya. Lebih niat Nah, gitu, lebih niat banget. ketimbang yang tiba-tiba dikasih proyek gitu kan. Kalau itu kan ngandelin makan apa, uang proyek Iya. gitu. Ini sebenarnya proyeknya buat siapa sih? Iya. Nah, pertanyaannya ke situ justru. Ini sebenarnya proyeknya buat siapa? Gitu. Lebih baik udah kumpulin teman-teman yang miliarder di sana, banyak banget lah. Come on gitu. lagi. Iya. Negara ini udah hancur, jangan dihancurin lagi. Iya. Tolong. Programnya tuh bagus, Bagus, tapi jangan bagus. dirusak Ah. gitu loh. Iya. Sayangnya dirusak sama bawa-bawa. Oknum-oknum Leher-leher. itu gitu loh. Janganlah, Kasian. ayolah. Programnya udah bagus, disupport. Nah, ya harus bikin bukan perpres ya, instruksi presiden juga boleh lah. Instruksi presiden untuk teman-teman pelaku usaha support makan gratisnya. Teman-teman miliarder, gila lu, nggak usah jauh-jauh, Jumat Berkah deh. Oh itu Ah. efek dampak luar biasa. Luar biasa lo, belajar dari situ lah Jumat Jujur li, Berkah. gue ini setengah kadang ngojol. Kalau buat Jumat Berkah itu setiap Jumat tuh teman-teman ojol pasti nginfoin di grup. Bre yang belum makan kemari ada Jumat Berkah. Seefek itu coy. Ah. Tanpa harus apa, harus ini, harus itu gitu, nggak ada. Harus ada embel-embel Iya. gimana. Iya bikin Nah, iya, nggak usah gini deh. Iya pemilik ojek online itu dari provider aja seminggu tuh udah miliaran. oh iya. Iya. Bos, potongannya tuh dari gue jujur aja ya. Kalau ada customer mesen Gojeknya tunai, itu potongan buat dapet ke kita 20% bersihnya. Iya, Gila, dari provider aja dia udah miliaran gitu gila. loh. Potongannya tuh hampir 30%. Ambil duit dari provider aja deh, nggak usah dari yang lain-lain gitu. Ambil duit dari provider buat support yang mana Ada yang berapa ratus juta ada ya? berapa ratus. Masukin lagi yuk, disilang tapi yuk disilang. Orang yang ngojol. Oh iya. Jaga jarak. Ya, yang kecil-kecil Jaga jarak aman ya. gitu. Jadi ayolah kita support, kita dukung lah teman-teman bos-bos kita, Membangun negeri lah guys. membangun negeri jadi lebih baik, jadi lebih bagus. Jangan dikotorin dulu. Jangan dikotorin gitu. Udah sejam nak di situ nak. Udah. Nak. Oh, Dia kan ngangguk. oh. Kan gua nggak ngeliat bego lighting. Gitu. Oke, mudah-mudahan berubah, mudah-mudahan di tahun depan programnya terus berjalan dan Lancar dikaji lah. ulang lah. Masih Jadi, ada 4 tahun Pak buat bebenah. iya, dikaji ulang untuk berbenah tentang program ini. Lengserkan orang-orang yang tidak berguna, jangan lupa. Nah, itu dia. Nah. Takbir. Takbir. Oke, Anjing gue kiri banget, Cok. sekian dari kami. Bye. Thank you banget. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman lo. Nggak di-subscribe. Udah, Lumayan nih dagingnya deh. Ada. ada. Terima kasih buat yang sudah nonton.